Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Hendy Irawan, SPD MKSOS, selaku dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Saya lulusan S1 dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta yang lulus pada tahun 2011. Dan saya juga lulusan S2 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia pada tahun 2017. Spesialisasi mata kuliah saya saat ini adalah pengantar sosiologi dan juga sosiologi pembangunan di program studi pendidikan sejarah Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengangkat topik dalam pembelajaran pengantar sosiologi atau dalam mata kuliah pengantar sosiologi terkait dengan interaksi sosial. Di mana untuk semester ini saya diberikan tugas mengampu 5 kelas. Dalam 5 kelas ini saya menggunakan teknik pengajaran yang sudah dijabarkan dalam RPS dan sudah diberikan pengarahan kepada tim pengembang RPS program studi masing-masing. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan RPS yang saya miliki di sini, di mana dalam kesempatan ini Prodi memberikan beban CPL dalam mata kuliah pengantar sosiologi ini ada 3. CPL yang pertama di mana diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian CPL yang berikutnya, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Pada mata kuliah pengantar sosiologi ini, saya mengangkat 3 CPMK, di mana CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kondisi sosial masyarakat. Dan CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan proses interaksi sosial. Serta CPMK yang ketiga, disiplin sosiologi ini sebagai upaya ilmiah melahirkan pengetahuan masyarakat, kelompok sosial, dan interaksi sosial. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memfokuskan pada praktek pengajaran dalam CPMK yang kedua terkait dengan mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan proses interaksi sosial. Untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang diharapkan atau sub CPMK saat dalam hal ini diharapkan mahasiswa dapat memahami sudut pandang disiplin sosiologi dan pentingnya pengetahuan sosiologis bagi pengelolaan kehidupan dan pembangunan. Deskripsi singkat dalam mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini membahas dan juga menerapkan tentang konsep dan juga generalisasi skup sosiologi yang berkaitan pada kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, bahan kajian materi pembelajaran untuk kali ini berjumlah 12. Dari 12 ini, maka akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan.
di mana 2 diantaranya dikhususkan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Jadi dalam 12 topik pembahasan dalam satu semester ini akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Adapun sumber yang digunakan dalam mata kuliah ini sudah tertera, ada 5 sumber yang digunakan dalam penyusunan teknik pembelajaran. Selanjutnya, untuk bahan-bahan pendukung perkuliahan, saya menggunakan modul dan saya juga menggunakan artikel jurnal serta slide materi ajar yang saya berikan kepada mahasiswa. Untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran, maka saya membuat sebuah indikator-indikator kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kali ini dalam materi interaksi sosial yang terkait dengan CPMK 2 dan juga sub CPMK 3 dapat dilihat Bapak Ibu sekalian. Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menggambarkan interaksi sosial. Jika pelaksanaan perkuliahan secara luring kurang lebih dibagi untuk 2 semester, untuk 2 SKS itu kurang lebih 2 kali 50 untuk PB-nya, untuk PT-nya 2 kali 60, untuk PM-nya 2 kali 60. Dan saat ini karena sedang kondisi dan situasi pandemi, maka pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Saya menggunakan beberapa media, utamanya menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh lembaga, dan saya juga menggunakan Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group. Nah, untuk RPS ini senantiasa saya berikan kepada mahasiswa di dalam pertemuan awal, sehingga mahasiswa dapat memperoleh gambaran terkait tujuan dan juga capaian yang diharapkan dalam perkuliahan pengantar sosiologi ini. Adapun strategi perkuliahan yang saya laksanakan saat ini menggunakan daring. Kuliah secara asinkronus, yakni melalui LMS, saya juga lakukan. Kemudian perkuliahan secara sinkronus melalui Google Meet, Zoom, dan juga WhatsApp Group. Kemudian tugas-tugas diberikan dalam keaktifan di kelas dan juga tugas secara terstruktur. Saya juga menjelaskan tentang tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa hadir paling lambat 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Mahasiswa tidak diperkenankan apabila masuk dalam kelas melebihi waktu yang ditoleransikan, yakni 15 menit. Mahasiswa juga harus berpenampilan secara rapi, sopan, serta menghidupkan webcam-nya. Materi perkuliahan diberikan atau di-share melalui Google Drive ataupun LMS milik mahasiswa masing-masing. Bapak Ibu, di sini untuk membantu dalam menggambarkan perkuliahan dan juga penilaian, maka saya menerapkan jenis dan juga bobot penilaian. Jenis penilaian yang dilakukan dalam perkuliahan ini, yang pertama dilihat dari kehadiran mahasiswa, kemudian tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian dalam bobot penilaiannya, tugas terstruktur 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 50%. Sedangkan kehadiran mahasiswa merupakan menjadi syarat utama bagi mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam deskripsi rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar sosiologi pada semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya, terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah sosiologi. Ini sudah hadir ya beberapa rekan-rekan mahasiswa dan cukup banyak animonya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah pernah kita bahas ya tentang sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kampanye yang digaungkan oleh rapat PBB sejak tahun 2014 ya. Teman-teman di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun di tengah kondisi pandemi saat ini. Mudah-mudahan semangat untuk perkuliahan, tidak memudar ya. Tetap semangat semuanya. Untuk mempersingkat waktu, barangkali saya langsung share aja materi kita pada hari ini. Oke, baik teman-teman, bisa kelihatan ya materinya ya. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Baik, terima kasih teman-teman. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang interaksi sosial ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang interaksi sosial ya, teman-teman di sini ada yang memiliki pandangan tidak ya, atau saya ingin mengetahui nih pandangan teman-teman tentang interaksi sosial. Silakan teman-teman, ada yang punya pandangan interaksi sosial itu apa sih? Baik, ini siapa yang bicara? Hubungan timbal balik, berkomunikasi. Baik, ada yang lebih spesifik satu lagi? Komunikasi dan juga kelompok sosial. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah memberikan pandangannya. Ya, terkait dengan interaksi sosial mungkin ya kita sudah melakukannya setiap hari, dan juga ini merupakan bagian dari kehidupan kita ya, kehidupan nyata kita yang dimulai dari sejak kita lahir hingga sampai saat ini. Kita tidak luput ya dari apa yang namanya itu interaksi sosial. Nah, ini juga saya menyajikan tentang sebuah gambar ya. Ada 5 anak-anak di sini dari negara ataupun bangsa yang berbeda. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa berbeda? Gitu. Mimpi umat manusia dari berbagai bangsa. Barangkali ini miniatur ya. Ini miniatur dari sebagian anak-anak di negara-negara yang berbeda. Oke, teman-teman di sini saya boleh minta bantuannya satu orang untuk merepresentasikan makna dari gambar di depan ini. Saya boleh minta bantuan saudara Yusuf. Ada? Ada kok. Oke. Mas Yusuf. Mari kita berdiskusi Mas Yusuf. Bagaimana bisa seperti ini Mas Yusuf? Ini karena perbedaan dan kultur mungkin Pak. Wah, good, keren nih. Adanya cara perbedaan pandang dan juga kultur yang berbeda ya. Oke, terima kasih saudara Yusuf. Ya, teman-teman, jadi kita lihat di sini ada anak dari Amerika dari sejak 2014 di sini ya, ada gambar yang saya ambil. Sosial ini merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial di masyarakat. Terjadinya hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Ya, tidak mungkin manusia itu dapat menciptakan suatu budaya, ya, dapat menciptakan suatu sistem sosial
tanpa adanya proses interaksi sosial itu sendiri. Jadi dapat dikatakan interaksi sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan juga aktivitas-aktivitas sosial di masyarakat. Interaksi sosial juga merupakan suatu hubungan sosial yang sifatnya dinamis, karena ini menyangkut tentang hubungan antar golongan, antar kelompok maupun antar orang dengan kelompok. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Ya, bentuknya selalu berubah-ubah. Bagaimana kita bisa menyesuaikan tempat dan juga ruang di mana kita melakukan interaksi sosial. Syaratnya dalam interaksi sosial ya, di mana ini dapat dilakukan ketika adanya dua orang ataupun lebih bertemu dalam suatu tempat yang sama. Nah, pada saat itulah interaksi sosial dapat dimulai. Sebagaimana sejatinya manusia adalah sebagai makhluk yang gregoriousness, pastinya memicu ataupun ada dorongan untuk bisa saling bertukar informasi, untuk saling bertegur sapa. Nah, ini memicu adanya kesadaran-kesadaran dalam perubahan perasaan ketika adanya keberadaan orang lain di samping kita. Gitu. Dan juga ini memicu adanya perubahan saraf orang-orang yang bersangkutan ketika kita melakukan interaksi yang tadinya kita tidak kenal. Apa yang terjadi apabila adanya perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada? Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang proses sosial, maka tidak sedikit ya masyarakat ini akan terjadinya cultural shock kalau bahasa dari sosiologi gitu ya. Akan adanya goncangan-goncangan ketika adanya perubahan yang begitu cepat. Dari proses sosial di sini kita bisa memetakan ya. Masyarakat ada yang kondisinya sudah siap menerima perubahan, ada juga masyarakat yang belum siap menerima perubahan. Mungkin bagi kalangan-kalangan usia yang sudah senja, kehidupan dalam modernisasi saat ini itu dibilangnya ribet, ya. Tapi bagi anak-anak muda, bagi kalangan-kalangan ataupun golongan-golongan tertentu, ya, cara-cara hidup modernisasi ini dapat membantu aktivitas lebih maksimal dan juga lebih efisien. Gitu. Nah, di sini kita bisa memetakan dalam proses sosial. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial, ya, di mana ini tampak apabila orang ataupun kelompok manusia mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan menekankan kepentingan kelompok serta lapisan sosial sebagai unsur pokok struktur sosial. Maksudnya apa? Dari bentuk-bentuk sosial yang terbentuk ya, yang dapat kita lihat dalam proses sosial ini yang sudah kita petakan. Nah, ini kita akan melihat adanya perbedaan-perbedaan cara manusia dalam melakukan hubungan sosial yang sering kita sebut sebagai lifestyle. Ada lapisan sosial tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu, ada masyarakat dengan struktur tertentu, ini memiliki corak hubungan sosial yang berbeda-beda. Ya, misalkan dalam lifestyle, ya ada kelompok-kelompok hijabers community. Nah, itu cara menggunakan ataupun seputar hubungan sosialnya pasti berbicara tentang hijab, gitu ya. Ada kelompok-kelompok K-popers, ya. Ada kelompok-kelompok musik, gitu ya. Ini hubungan sosialnya itu berbeda dengan sosial secara kontekstual. Di sini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial sendiri itu ada dua. Ada interaksi sosial asosiatif dan juga disosiatif. Ya. Bentuk interaksi sosial asosiatif lebih mengarah pada persatuan tentunya. Menjalin kerjasama, ya, saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak melihat dari latar belakang, kemudian juga dapat mengakomodasi, dan mengakomodasi ini bisa menyelesaikan adanya pertentangan, persaingan di dalam akomodasi itu. Teman-teman kemarin sudah pernah baca ya, bahwasannya di dalamnya ada yang namanya mediasi, arbitrasi, adjudikasi, gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini bentuk asosiatif yang akulturasi. Gitu, masyarakat di mana akulturasi ini ya masyarakat yang berbeda-beda tapi tidak menghilangkan budayanya masing-masing. Mereka melakukan interaksi dengan baik. Gitu. Nah, ini dikatakan sebagai masyarakat yang multikultur. Berbeda dengan masyarakat yang majemuk tentunya. Masyarakat majemuk, masyarakat yang masih sangat rentan sekali terjadinya konflik di dalamnya.
Karena kalau masyarakat akulturasi atau masyarakat multikultur ini sudah menerima ya perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, sedangkan ada masyarakat yang asimilasi, nah ini adalah membentuk budaya-budaya yang baru. Seperti kalau di Papua di sini ada banyak berbagai macam jenis ras sebenarnya. Mungkin bagi masyarakat di luar Pulau Papua ya membayangkan, mengimajinasikan bahwasannya masyarakat Papua memiliki ciri fisik yang seperti pada umumnya. Namun banyak terjadi. Baik, saya lanjutkan, teman-teman. Di sini saya menitik beratkan pada interaksionisme simbolik. Karena apa? Menurut Herbert Mead, interaksi simbolik ini didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan juga hubungannya dengan masyarakat. Karena ide ini dapat diinterpretasikan secara luas. Ya, kita selalu bilang kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Nah, cocok dengan interaksionisme simbolik. Karena kita bisa secara gamblang, kita secara bebas mendefinisikan, merepresentasikan dari apa yang kita lihat dari bentuk-bentuk simbol itu sendiri. Tidak ada tatanan baku, ya tidak ada tolak ukur yang baku untuk dapat memaknai apa yang kita lihat secara simbol-simbol itu sendiri. Gitu. Karena ide ini dapat diinterpretasikan secara luas menurut Herbert Mead. Kita lihat teman-teman di sini, ya. Mungkin di sini agak out of the box, ya, mencontohkan. Seringkali kita melihat ada orang yang membawa gerobak sampah. Dia sering kita bilang, wah, dia adalah tukang sampah. Ternyata kalau ada orang yang bilang dia adalah tukang bersih-bersih, apakah salah? Tidak. Nah, disinilah kita bisa memaknai secara bebas. Ya, bagi sebagian orang dia adalah tukang sampah, tapi ada juga yang berpendapat sebenarnya dia tukang bersih-bersih loh. Dia adalah tukang yang bersih, dia tidak bisa melihat sampah yang berserakan, makanya diambil. Gitu. Dia adalah tukang bersih. Makanya sekarang tidak ada sebutan tukang sampah, adanya petugas kebersihan. Nah, di sini bisa mengubah satu tatanan akhirnya dalam menginterpretasikan simbol-simbol. Berbanding terbalik, ya. Nah, yang tukang sampah ini dia nih, habis minum buang sampah sembarangan. Ya, nah sebenarnya tukang sampah ini adalah ini nih, karena dia nggak bawa gerobak sampah maka dia tidak disebut sebagai tukang sampah, padahal dia sebagai tukang sampah yang sejati. Nah, barangkali ini bagaimana bisa menginterpretasikan secara luas, secara bebas menurut Herbert Mead. Dan teman-teman, ya, dalam interaksionisme simbolik ini sangatlah mudah dan juga seringkali digunakan oleh sebagian besar umat manusia. Di mana esensi dari teori ini adalah suatu aktivitas ya yang merupakan ciri khas manusia. Dari mereka cara berkomunikasi dan juga bagaimana mereka memberikan makna dari apa yang dia lihat. Gitu. Karena untuk bisa melakukan interaksi, ya ini lebih gampang dengan simbol-simbol. Tidak usah lagi ketika di persimpangan jalan, di perempatan jalan, ya, petugas keamanan atau polisi ya itu harus teriak-teriak, "Hai, berhenti, pengendara berhenti, pengendara berhenti, harus stop." Gitu. Kemudian ayo silakan jalan. Ini tidak. Cukup diberikan lampu lalu lintas di sini. Di mana esensi dari teori ini juga mengacu pada masyarakat untuk bisa memaknai butuh yang namanya kesepakatan. Nah, kita sudah sepakat dalam urusan lampu lalu lintas tentunya. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, maka ini akan dimaknai oleh masyarakat untuk berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau aman untuk berjalan. Jadi tidak usah lagi ada bapak-bapak polisi ya yang mengatur siang, sore, malam, pagi gitu ya 24 jam. Cukup dengan lampu lalu lintas. Maka masyarakat bisa memaknai ini dan secara luas. Gitu. Tidak ada
ini lampu lalu lintas di belakangnya ada definisi ataupun ada petunjuknya, nggak usah. Nah, ini sudah dapat dimaknai secara mudah. Ya, S dilarang, stop, dan lain-lain. Nah, varian dari interaksianisme simbolik ini juga ada turunannya. Pertama, labeling teori. Terkadang aktivitas-aktivitas ataupun perilaku seseorang itu kita labeling. Nah, biasanya ini masyarakat yang masih konservatif nih, ya. Seringkali melihat anak yang aktivitasnya jarang, ya, padahal dia sedang berimajinasi. Nah, ini disebut sebagai pemalas. Seringkali masyarakatnya. Atau itu adalah sebuah isu ataupun dongeng gitu ya, karena masyarakat menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Dimana Leonardo da Vinci pernah bilang sama saya dalam bukunya, bahwasannya untuk meletakkan rahasia paling baik itu adalah menaruhnya di tempat umum dengan menggunakan simbol-simbol. Ya, seringkali kita melakukan interaksi dengan simbol-simbol, mengalihkan mata, dengan bersiul, gitu ya, dengan tepuk tangan, pasti menggunakan simbol-simbol itu. Apalagi anak-anak sekolah nih, yang sedang ujian. Nah, pasti itu ada batuk aham, aham, aham. Nah, itu adalah suatu kode bahwasanya dia sedang butuh bantuan temannya. Nah, ini kan interaksi dengan menggunakan simbol-simbol yang memang sudah disepakati, yang memang sudah dimaknai dengan sebagian orang. Gitu kawan-kawan ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan nggak kawan-kawan? Kalau tidak ada, ya. Nah, di sini saya ingin memberikan teman-teman tugas, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Sustainable Development Goals di sini ya. Ada 17 tujuan dan juga indikator Sustainable Development Goals di sini atau SDGs. Tugasnya adalah kawan-kawan di sini mencari artikel digital terkait dengan topik-topik pembahasan. Silakan teman-teman dari 17 poin ini mencari salah satu yang teman-teman kuasai. Ya. Teman-teman di sini membuat video edukasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Kemudian video diupload di YouTube dan juga ke media sosial yang lain. Dan nanti video tersebut dipaparkan. Kita diskusikan secara berkelompok. Yang kedua, memaparkan slide PowerPoint untuk didiskusikan. Dan yang ketiga, teman-teman dapat mengembangkan ya hasil karyanya ini menjadi poster yang mengedukasi. Nah, di mana poster yang berisikan pada simbol-simbol seperti ini, tapi yang bisa mengedukasi masyarakat sesuai dengan topik yang diambil. Seperti itu. Ya. Dan terakhir pada kesimpulan dalam materi kita hari ini, interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang individu melakukan tindakan dan dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi dari orang lain. Selain itu, interaksi sosial juga merupakan dasar bagi setiap individu untuk dapat beradaptasi dengan individu yang lain yang lebih kompleks. Karena kita sudah mengetahui dari proses sosial, interaksi sosial tidak bisa digeneralisasi, gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak? Apakah sudah paham semua? Ada yang bisa merespon saya? Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah jelas, ya, teman-teman di sini saya akan menginfokan materi pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang kelompok sosial, ya, dan untuk presensi, teman-teman silakan mengisi daftar hadir, ya, yang sudah diberikan dalam Google Form, dan linknya ini sudah saya cantumkan di LMS Unindra. Silakan teman-teman membuka LMS-nya masing-masing untuk melakukan presensi, ya. Oke, teman-teman, dari pemaparan ini saya
Cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Dan juga semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.